Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini, kita sudah terhubung bersama dengan Abdul Kamim, analis di Dimex Berjangka. Ya, Pak Abdul, bagaimana transaksi emas hingga tengah pekan ini? Oke, selamat sore ya Mbak Popi ya. Kalau kita perhatikan untuk transaksi emas ya hingga pekan ini masih mengalami suatu tren kenaikan ya. Hal ini pasti tentu ada penyebabnya yang mempengaruhi. Yang pertama kalau menurut analisa saya adalah masih belum baiknya penanganan masalah COVID-19 itu sendiri. Dan yang kedua adalah melemahnya posisi dolar, sehingga dua faktor ini masih memungkinkan investor masih lari ke investasi yang safe haven ya, terutama dalam hal ini adalah komoditi emas. Sehingga awal tahun ini posisi emas masih mengalami kenaikan itu, Saudari Popi. Oke, lalu soal peluang emas ini ke level harga tertinggi dengan perkembangan pandemi saat ini yang kita tahu masih belum menentu begitu ke depannya. Oke, kalau kita bicara masalah peluang emas, tentunya masih ada level tertinggi ya dengan perkembangan pandemi. Hal ini jelas memungkinkan karena ya tadi di awal jadi saya juga sempat singgung ada beberapa faktor di sini yang masih mempengaruhi, yaitu masih adanya ketidakpastian tentunya penanganan dari COVID-19 itu sendiri, dan yang kedua tentunya adalah stimulus fiskal terutama di Amerika Serikat, dan yang ketiga adalah kenaikan kasus baru dari COVID. Hal inilah yang memungkinkan bahwa potensi untuk komoditi emas masih mempunyai kenaikan. Kalau menurut analisa saya kurang lebih di level bisa juga tembus ke level di atas 2000-an itu, Saudara Popi. Oke, soal prospek emas sendiri dengan pengaruh vaksinasi seperti apa, Pak? Karena kita tahu kan saat ini sudah mulai disalurkan kembali vaksinasi ke seluruh Indonesia, begitu distribusinya, dan akan mulai disuntikan pertama di 13 Januari. Seperti apa pengaruhnya terhadap harga komoditas? Oke, kalau kita berbicara masalah prospek emas ya dengan pengaruh vaksinasi, tentunya sangat mempengaruhi. Tetapi potensi emas hal ini bisa terjadi apabila distribusi ini sesuai dengan ekspektasi ya, itu akan memungkinkan bahwa komoditi emas mengalami penurunan ya. Tetapi apakah ini dalam waktu jangka pendek? Enggak juga. Saya kira proses untuk vaksinasi tersebut efektivitasnya masih perlu memakan waktu juga, kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan ke depan tentunya. Baru kita akan mengetahui tingkat keefektifan dari vaksinasi itu sendiri, Saudara Popi. Ya, lalu tren kenaikan untuk CPO dengan pengaruh permintaan dan juga perkembangan COVID seperti apa? Oke, kalau untuk tren kenaikan CPO dengan pengaruh permintaan dan COVID-19 tersebut ya, kita tahu bahwa CPO dari tahun kemarin itu mengalami suatu kenaikan yang cukup signifikan, bahkan boleh dikatakan kenaikan ini cukup tinggi, boleh dikatakan dari 8 tahun ke belakang ya, tepatnya tahun 2012 ya. Ini adalah hal ini dipengaruhi ada beberapa faktor ya. Pertama adalah tentang penurunan produksi, yaitu dari Malaysia maupun Indonesia itu sendiri ya. Yang kedua adalah masalah peningkatan permintaan yang terjadi. Dia pun pada bulan Maret kemarin ya, tahun 2012 itu adalah wabah COVID itu masuk ke Indonesia juga. Ini justru permintaan tidak mengalami pengurangan, tetapi justru mengalami peningkatan karena CPO sendiri itu banyak perusahaan-perusahaan tertentu yang digunakan untuk pembuatan seperti sabut atau sanitizer. Ini memungkinkan bahwa harga CPO itu sendiri mengalami peningkatan seiring dengan penurunan produksi. Penurunan produksi tadi juga dipengaruhi oleh siklus biasanya ya, tentang 2 tahun ke belakang ini adalah masalah La Nina, sehingga musim itu adalah musim kemarau, sehingga produksi yang terjadi pada CPO kelapa sawit tersebut mengalami penurunan, dan peningkatan harga juga ditentukan oleh kebijakan pemerintah dalam hal ini adanya mandatory biodiesel seiring dengan kenaikan minyak sehingga beralih ke biodiesel. Itu yang mempengaruhi faktor-faktor kenapa CPO mengalami kenaikan yang cukup signifikan itu, Saudara Pipi. Ya, soal perbandingan permintaan Arabica di awal tahun ini dibandingkan 2019 seperti apa, Pak? Kalau kita lihat permintaan kopi ya, terutama perbandingan antara
khususnya kopi Arabica. Kalau kita bandingkan dari tahun 2019 dengan sekarang, ya awal tahun ini, kopi Arabica mengalami kenaikan. Tapi kenaikan pun biarpun tidak boleh dikatakan tidak terlalu tinggi, tapi tren untuk kenaikan itu selalu ada. Hal ini dikarenakan satu, ada beberapa negara sebagai tujuan ekspor kita juga mulai membuka diri untuk perdagangannya, terutama misalkan Inggris. Yang kedua adalah adanya pasar baru, terutama ya Timur Tengah juga tentang kopi ini juga akan meningkat. Yang ketiga tentunya adalah kebutuhan dalam negeri juga itu cukup meningkat. Sehingga hal ini ada kecenderungan tren untuk kopi Arabica itu mengalami kenaikan, Saudara Bobi. Oke. Terakhir mungkin rekomendasi yang bisa diberikan kepada investor emas dengan pengaruh pemulihan ekonomi seperti apa? Oke, kalau untuk rekomendasi ya, rekomendasi dengan pemulihan ekonomi dan pemulihan ekonomi secara global itu bisa terjadi apabila menurut saya penanganan masalah COVID-19 itu bisa dilakukan secara efektif. Hal ini apabila penanganan ini efektif, maka pengaruh yang terjadi secara tidak langsung investor kecenderungan akan melakukan aksi jual terhadap komoditi terutama emas, dan emas akan mengalami suatu penurunan tentang harga ini. Biarpun ringnya saya kira juga masih dalam ring-ring tidak terlalu panjang atau tinggi untuk saat-saat paling di antara semester pertama itu, Saudara Bobi. Oke, terima kasih Pak Abdul untuk analisanya dan juga waktunya bersama kami. Abdul Kamin, analis di DMAX Berjangka.